apa-apa sama istri saya. Akhirnya saya bawa menggunakan motor sampai ke IGD di RSUD Kabupaten Karawang. Terus saya disambut sama bidan IGD itu dan diberikan tindakan untuk penghentian darah sama dipasang infus. Nah, setelah dipasang infus, perdarahan sudah stop. Datanglah dokter, ya, kalau nggak salah dokter residen, 2 orang perempuan tidak pakai kerudung, yang satu sama dokter residen laki-laki yang pakai kacamata. Terus diperiksalah istri saya, dilakukanlah USG dan dilakukan juga pakai perekaman alat buat detak jantung bayi sama bidannya, dan alhamdulillah memang di situ normal, si bayi itu masih di dalam perut. Oke, tunggu sekitaran jam 5 itu diperiksa lagi dan sekaligus dapat ruangan untuk masuk di ruangan Cilamaya baru, dan di situ juga dilakukan pemeriksaan lagi sama dokternya itu, dan sampai keluar statement dari dokter yang malam periksa dan dia pagi juga periksa, ngomong ini Pak harus diterminasi. Nah, karena saya nggak ngerti terminasi itu apa, saya nanyalah ke dokternya, ini apa dok maksudnya terminasi itu? Terminasi itu harus segera dilahirkan secara paksa menggunakan SC, dia harus di SC atau sesar. Akhirnya kan saya juga bingung ya, saya nanya ya udah dok nggak apa-apa kalaupun memang harus dilahirkan secara paksa, yang penting bisa selamat. Ya Pak, karena ini kondisinya 2 yang harus diselamatkan, antara janin dan ibunya itu. Jam karena 5 ya? Hah? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh, karena ini udah pendarahan terus gitu, keluar darah terus gitu, ini nggak bisa didiamkan. Akhirnya dari situ ketika mau pindah ruangan, istri ke kamar mandi dan keluar lagi tuh kayak gumpalan daging di kamar mandi tuh. Nanya lagi ke bidan, oh ya udah cina ini mah nanti kita konsultasikan sama dokter DJPP apa gitu, SPOG-nya gitulah. Akhirnya udahlah dibawa tuh ke ruangan Cilamaya baru Pak, sekitaran jam jam setengah 7, jam 7-an lah pokoknya, jam segituan udah matahari ada gitu. Nah, udah sampai di ruangan, ada lagi dokternya beda lagi Pak, dokter apa sih dokternya, pokoknya dokternya perempuan pakai kacamata. Di DJJ Pak, di DJJ teh dipakai alat dia, di detak janinnya masih normal, alhamdulillah. Cuman di situ juga keluar juga perdarahan, keluar darah lagi. Bilang lagi, Bapak nanti Bapak jangan kemana-mana ya, ini udah keluar darah lagi, takutnya langsung dinaikkan ke meja operasi. Saya akan konsultasi dulu sama dokter penanggung jawabnya, dokter SPOG-nya. Si dokter itu bilang, ya Bu, oke. Dia pergi, udah jam 9 juga, sama Pak, itu perdarahan lagi. Datang lagi si dokter itu nyaranin ini harus cepat-cepat dinaikkan ke meja operasi, harus dilakukan sesar. Tapi dikasih obat dulu sama si dokter itu, sama si bidan buat berhenti tuh. Nah, setelah jam 12 Pak, kejadiannya itu jam 12, pokoknya sebelum jam 12 lah, Malam Pak. siang di hari keduanya di tanggal 29. Nah, itu keluar darah lagi, otomatis kan saya nanya lagi ya ke bidannya. Yang pertama juga emang pelaporan bidannya ketika di jam-jam segitu perdarahan, saya laporan bidannya ketus lah jawabannya gitu, sabar mau dioperasi. Yang namanya orang tua, namanya suami Pak sama istri Marah-marah lah ya. Ya udahlah, saya merasa aman juga ada di rumah sakit tuh. Jam setengah 12, pokoknya sekitar jam segituan, keluar darah lagi. Saya lagi duduk tuh di samping istri saya. Ini keluar darah lagi. Coba dicek sama saya, dilihat kan pakai pampers ya, pembalut. Itu darahnya ada lagi banyak keluar. Berarti dari malam sampai jam 12 jam itu 4 kali pendarahan. Pendarahan Bang. Itu. Pas langsung saya manggil lagi ke bidannya, Bu, ini keluar darah lagi. Iya sabar, bisa sabar enggak? Ya gitu. Kan ini mau dioperasi. Kata siapa itu? Kata yang bidannya yang di situ Bang. Tugas itu. Untuk yang tugas. Nah, terus beres itu ya udah saya balik lagi ke ruangan. Gak lama kemudian ada 15 menit ngomong lagi, ini mah ketuban deh, pecah. Keluar, soalnya beda bukan darah. Istri dia ngerasain. Terus dibarengin sama darah. Saya balik lagi Bang.
nanyain lagi, Bu ini ketubannya pecah, kan tadi udah, nah si bidan jawabannya bilang, kan tadi udah dibilangin ini mau naik meja operasi, kita nggak duluin dulu yang gawat darurat, dan ada yang lagi kejang di sana, cina gitu. Oh, Jam ini berapa tuh? jam 12 bang, Ya. siang. Oh, Bu, tapi kan ini istri saya juga harus ditanganin Bu, saya bingung ini gimana, saya nggak tahu apa-apa. Udah sabar aja, cina. Oke, udah dari situ sampai dilakukan tindakan operasi jam sekitar setengah 6 lah kalau nggak salah, pokoknya saya nggak ingat, saya nggak ingat karena Sebelum lagi operasi itu jam setengah 6. pokoknya nggak ingat jamnya karena saya kacau juga. Jadi dari jam 12 itu Naik meja operasi itu berapa jam itu? dan itu pun nggak ada periksa lagi, harusnya mah kan gitu bang ya, kata istri G ada pemeriksaan karena kan udah masuk gawat janin, takutnya janinnya meninggal di dalam perut, dalam kandungan, harusnya dicek, itu nggak ada sama sekali ngecek, dan saya juga diomelin nggak sabar, nah gitulah istilahnya mah. Saya mah namanya ya orang nggak mampu, cuman pakai BPJS, akhirnya nerima, yang penting mah istri dapat penanganan gitu. Nah disuruh puasa kan gitu, tapi nggak tahu, nggak dikasih tahu jam berapanya itu mau dioperasi. Itu istri udah kausan juga ini. Dioperasikan jam setengah 6. Akhirnya dioperasi jam setengah 6 bang. Nah di jam setengah 6 itu keluar kira-kira ada setengah jam atau sejaman lah, pokoknya jamnya lupa, lahirlah anak. Dan istri kan masih sadar bang ya, biusnya gitu ya, kalau kata istri masih ngedenger apa yang diomongin sama dokter, apa yang diiniin, cuman nggak bisa gerak doang. Itu sesar ya? Sesar. Oke. Terus anaknya juga nggak nangis gitu. Tapi Cuman detak jantung masih ada, emang langsung dibawa sama si bidan yang nanganinnya dibawa kemana? ke ruangan nggak tahu ruangan apa. Dia bidannya ngomong yang di ruangan operasi itu ngomong 1,6 bang, 1,6 berat badannya 1.600 gram. 1.600 gram, kita segituan lah ya. Nah udah tuh di situ dibawa. Nah saya dipanggil di ruangan operasi untuk ke ruang peri, ruang bayi itu bang, dipanggil. Bukan bisu ya? Bukan, ICU, bukan, belum masuk bisu, belum masuk ruang bayi yang gawat, itu belum. Saya dipanggil. Ini Pak, anaknya udah lahir dengan berat badan 1.200. Hah, saya kaget Pak. Kok 1.200? Saya cuman emang salahnya saya nggak nanya, nggak ngasih tahu bahwa pas di ruangan operasi itu 1.600. Akhirnya sok mau diajanin. Nah diajanin sama saya, diajanin, dikasih jelas, ini Pak bayinya beresiko tinggi untuk meninggal, tapi saya akan berusaha menolong. Itu di ruangan apa itu? Di ruangan bayi, nggak ada. Soalnya saya nggak pakai baju. Kan biasanya kalau gawat mah pakai baju steril. Itu mah enggak, saya pakai baju biasa, baju kaos. Karena resiko tinggi meninggal. Nah, ini saya mau minta persetujuan dulu ya buat dipasang alat-alat gitu. Akhirnya saya karena ngelihat anak saya, udah saya setujuin pasang alat-alat, ngomong karena berat badannya 1.200 ya nggak mungkin bisa bertahan lama. Nah saya ya udahlah, 1.600 saya karena saya emang lagi kalut juga ya, bingung, ya udahlah diiniin. Nah saya tunggu di luar, saya nggak boleh kemana-mana karena anak saya juga kondisinya darurat kritis katanya. Istri saya sendiri di ruangan di atas gitu. Saya bingung, di sini dipanggil, ternyata di atas juga ada yang nyamperin tetangga pasien saya gitu ya, yang satu ruangan, panggil dipanggil buat ngurusin administrasi. Saya bingung, saya cuma satu orang, gak bisa kemana-mana. Di sini suruh nungguin, di sini suruh ngambil administrasi gitu. Akhirnya saya ya udahlah, mumpung ini saya naik aja dulu ke atas, nanyain gimana keadaannya. Itu tadi dipanggil administrasi, terus ini bilangnya tuh ke bidan sakit, ini habis operasinya minta obat dong, suruh disuntikin. Tadi dokternya kan udah bilang minta disuntikin aja, nggak apa-apa kalau sakit. Tadi saya ngomong ke bidannya, itu posisi jam 9:30, jam 9. Malam. Saya ngomong ke bidannya, Bu ini istri saya udah sakit banget, udah pias, nahan sakit, minta disuntikin obat. Malah diomelin saya sama bidannya. Keluarga saya pun tahu, kan datang tiba-tiba keluarga. Ini nggak bisa disuntikin sekarang, harus jamnya. Kan tadi dokter udah bilang, Bu, boleh kalau sakit langsung disuntikin. Ini dokter yang ngomong. Terus saya nggak tanggung jawab ya kalau misalkan ada
ada asam lambung, ini obatnya nyebabin asam lambung, gak sabaran banget, nah gitu kata bidannya. Oh ya udahlah, saya balik lagi, gak bisa karena harus, aduh udah nyeri banget. Akhirnya saya datang lagi, saya baru ngambek di situ. Aing mah tanya naon suntikan, karunya iya, akhirnya disuntikan dengan ambek-ambekan bang, ambek-ambekan terus diperiksa, dicabak ieu teh di perut teh, diteken pisan, diteken sambil kencang sambil ngomong, otomatis istri refleks ngerejet nyekel lengan bidana karena nyeri. Cek bidana teh, bisa diem nggak tangannya, saya mau kerja ini, bisa diem nggak? Akhirnya istri saya diem. 8 bulan. 8. Karena kan memang harus dilahirkan karena ada masalah itu Pak, perdarahan. Itu dia nyatakan meninggal itu jam berapa? Jam 11, pokoknya 10.55 Malam berarti ya? malam. Nah habis saya turun dari atas, udah kejadian itu, saya turun ke bawah, dipanggil lagi Pak, kritis lagi ini anaknya. Bu ini gimana tuh Bu, bisa ditolong nggak? Susah Pak, ini mah resiko tinggi, mak bakal meninggal. Terus kasih yang terbaik dulu tuh Bu, gimana caranya? Akhirnya ya udah cina tunggu, akhirnya keluarlah berita, dipanggil lagi saya jam 11.55. Saya ingat banget itu, anak saya dinyatakan meninggal dunia. Yang jadi kecewanya itu Dari penanganan pertamanya harus, yang kekecewaan saya kenapa harus dilama-lamakan gitu, padahal ini kan pasiennya pasien prioritas harus segera ditangani gitu. Pendarahan sampai berapa kali kan? 4 kali, dan itu tuh pendarahannya banyak. Kata bidannya kalau udah 50 cc jangan nggak langsung laporan, kata dokter dia harus laporan terus. jadi di IGD itu mulai dari jam 1 subuh. Jam 1 subuh Udah mulai pendarahan. Dari Lalu tengah 6. iya Maghrib. Kan kalau jarak dari kan Nah, kan tadi kan sudah ada pertemuan nih dengan pihak RSUD. Pertama, tuntutan Akang apa ke pihak RSUD, kemudian jawaban pihak RSUD apa waktu tadi? Kalau sebenarnya gini, saya mah menuntut keadilan aja, karena pelayanannya yang memang benar-benar jauh dari manusiawi, lalai. Harusnya aturannya tidak seperti itu, SOP-nya tidak seperti itu. Mungkin karena saya jelema teboga tibang dagang hayam atuh BPJS di kelas 2 bari jeung eta ge urang membayar sorangan lain pakai BPJS pemerintah gitu. Jadi tindakannya semena-mena gitu. Lamun weh pelayanannya bener sesuai gitu, ulah nempo dinas status sosial eta insya Allah meureun mungkinnya anak teh bisa selamat gitu. Da orang percaya takdir mah gitu, da mun anu hirup mah bakal maut. Tapi meureun carana kudu ditempuh, teh urang nempuh carana tapi jadi bere pelayanan anu baik Ikhtiar lah ya. ikhtiarna gitu. Saya nyeri Kang, ieu 5 tahun nungguan anak ieu teh. Anak pertama ini kan? BPJS itu kejadiannya setelah mait jenazah tuh BPJS demo sorangan. Tah pas beres demo sorangan didinya tanggal 1 Mei balik deui teh sorena eta langsung panggil di OPA udah beres, ini nggak ada denda, ini kesalahan sistem dari BPJS. Oh iya, jadi bertanya-tanya mungkin berarti umur orang itu datang ke BPJS bari aung-aungan, iya denda masih bakal terus aya kan gitu. Iya jelema geus maot masih didenda keneh wae kudu kumaha sih pemerintah teh. Nah untuk pelayanan kamar jenazah memang dia tidak menuntut duit Bang, ngomong karena bayi ngomongnya gratis, tapi abang bisa ngasih setengahnya atau seperempatnya. Biasanya kalau dewasa untuk di pemulasaran jenazah itu saja jadi 1,5 juta. Masih kenakan biaya juga. Kalau Dimintain itu. Bang, dia nggak minta Bang, ngomongnya nggak minta gitu, tapi abang bisa ngasih seperempatnya, seperlimanya gitu. Berarti petugasnya ngomong gitu. Kalau seperlima berarti meren 250. Posisi saya duit dengan boga 35.000. Nah untung ayah Bang Jawir datang. Akhirnya gimana? Akhirnya dibayar ke Bang Jamir 250. Tetap bayar ke. Bayar. proses kepulangannya gimana tuh? Nah itu proses kepulangannya sulit. Fasilitas RSUD atau gimana? Enggak. RSUD mah nawaran pakai ambulan ke Cilegon 2,5 juta Bang. Akhirnya pakai Ambulan picking. Minjem ambulan picking gratis Ambulan dari luar lah. dan ongkosnya di nya papatungan bebaturan gitu. Kira-kira